Halo, perkenalkan, nama saya Stefani. Saya selaku terapis perilaku anak berkebutuhan khusus. Autis pada umumnya adalah gangguan pada perkembangan otak anak yang menderita autis sehingga mereka bermasalah pada hubungan interaksi sosial dan komunikasi dengan orang sekitar. Autisme itu lebih ke genetik dan lingkungan. Genetik dan lingkungan yang mempunyai peran besar sehingga anak memiliki autisme. Oke, bagaimana mereka bisa memiliki autisme? Karena dengan yang tadi saya bilang, genetik dan lingkungan, jadi bisa saja turun dari orang tua atau dari keluarga jauh yang masih memiliki satu keturunan dengan anak tersebut sehingga anak mengalami autisme. Ciri-ciri autisme yang terlihat jelas adalah adanya gangguan bahasa, adanya gangguan komunikasi, gangguan berinteraksi, dan kurangnya anak untuk mengontrol emosi mereka. Mereka kurang untuk mengekspresikan emosi mereka. Anak cenderung juga kurang untuk dapat berkomunikasi dua arah dengan lawan bicaranya. Untuk anak yang mengalami autisme, mereka dapat mengatasi dengan mengikuti beberapa terapi yang akan dijalankan untuk menekan dan mengurangi lebih sedikit lagi gejala-gejala autisme yang ada pada diri mereka. Ini adalah pertanyaan yang sangat umum yang didapat oleh kami sebagai para terapis, secara langsung maupun tidak langsung. Kami cenderung mendengar pertanyaan ini dari orang tua atau kerabat terdekat anak-anak yang mengalami autisme. Dan saya ingin menjawab bahwa autisme tidak bisa sembuh. Namun kita sebagai orang-orang terdekatnya, keluarga dan lingkungannya dapat membantu anak untuk menekan gejala-gejala autisme yang ada pada anak, dan kita dapat membantu anak untuk dapat menjalani hidup di lingkungan dengan suportif dari kita, dan kita dapat sama-sama membantu anak untuk kehidupan dia ke depannya. Kita lihat dulu apakah anak memiliki ketertarikan pada sebuah mainan atau sesuatu hal. Misalnya mainan, anak tertarik dengan kereta api. Kita harus lihat bagaimana anak itu menyukai kereta api, apa saja yang dia sukai dari kereta api tersebut. Mainan itu kita bisa lihat, dan itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita melihat, kita bisa mengasah anak tentang pengetahuan kereta api. Diajarkan tentang jenis-jenis, nama kereta api di seluruh dunia. Itu kita bisa melakukannya dengan pendekatan kita terhadap anak, mengenali anak dengan berbagai jenis tentang kereta api. Ataupun bakat anak seperti melukis, atau menari, bermain bola, bisa kita lihat, kita melakukan pendekatan dengan anak, lalu kita asah bakatnya dengan kita memberi ruang kepada anak. Harapan saya untuk anak-anak terapi saya percaya kalian dapat menjadi anak yang hebat. Saya melihat bahwa kalian mempunyai masa depan yang baik. Saya di sini sebagai terapis akan membantu kalian untuk sama-sama belajar dan bermain, untuk mau melihat progres kalian, pertumbuhan kalian untuk menjadi lebih baik ke depannya. Perkenalkan, nama saya Vianita. Saya mempunyai 4 orang putra. Kebetulan anak saya yang nomor 3, kadarullah, didiagnosa autis. Saat saya mengetahui anak saya didiagnosa autisme, ya tentu saya kaget sebagai orang tua. Ada perasaan tidak menerima. Tapi makin kesini saya paham, dan saya mencoba menerima keadaan kondisi anak saya. Sejauh ini yang saya lakukan untuk pendidikan anak saya
Saya memasukkan dia ke program terapi dan juga ikut sekolah inklusi lainnya. Di terapi itu diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bantu diri, dan bersosialisasi. Kalau ditanya susah mendidik anak autisme, ya susah. Karena anak autisme itu berbeda dengan anak normal lainnya. Dia mengalami hambatan perkembangan di bidang pengekspresian emosi, berkomunikasi, dan dengan interaksi sosial. Kalau ditanya gimana yang dilakuin kalau dia lagi marah, tantrum biasanya itu anaknya kan nangis-nangis, ya paling saya diemin, terus habis itu saya peluk, saya tanya, kamu kok nangis, kamu mau apa, gitu. Bersyukur karena nggak semua orang bisa memegang, dianugerahi anak dengan autisme, karena hanya orang-orang terpilih yang bisa dititipkan anak spesial. Kalau ditanya lelah, ya pasti lelah, karena sebagai orang tua kita harapannya anak-anak itu bisa berkembang dengan baik, normal seperti pada umumnya. Tapi ya karena anak saya spesial, mau tidak mau saya harus berjuang agar anak saya bisa berkembang dengan baik. Soalnya sampai saat ini saya belum tahu sampai kapan anak saya seperti ini. Karena pada dasarnya anak autisme itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diminimalisir gangguan-gangguan, hambatan-hambatan perkembangannya. Tanggapan saya, orang yang meremehkan anak autisme itu menurut saya kurang pemahaman mereka tentang autisme. Jadi menurut saya mereka itu nggak memahami bahwa autisme itu bukan sesuatu penyakit yang dibawa dari lahir gitu. Karena banyak penyebab faktor-faktor pendukung yang membuat anak menjadi autisme. Harapan saya semoga anak saya, Arfa, bisa berkembang dengan keterbatasan yang ada, bisa maksimal dalam berinteraksi sosial, bermasyarakat, agar nantinya bisa menjadi anak yang mandiri. Amin. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Kemana? Sekolah Sekolah di mana? di Indonesia. Dadah. Dadah. Isbay dulu. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arfa, kalau Arfa dikagetin, apa yang Arfa? Terkejut. Oke. Tunggu. Nanti. Pak, kalau Arfa lama banget nungguin dijemput, apa yang Arfa rasakan? Bosan. Bosan. Kalau Arfa belum tidur, apa yang Arfa rasakan? Mengantuk. Mengantuk lagi.